Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afridi Palasong, calon guru penggerak Kabupaten Banggai Kepulauan. Jadi pada hari ini saya akan mempraktikkan terkait dengan praktik coaching di komunitas saya, di komunitas sekolah, di mana ada salah seorang guru yang mengadukan permasalahannya terkait dengan bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi di sini saya akan berperan sebagai coaching. Untuk selanjutnya bisa dilihat bagaimana hasil dari praktik kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Iya, pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ya, maaf mengganggu waktunya Pak sebentar karena di sini ada masalah yang saya mau konsultasi kepada Pak. Kira-kira masalahnya terkait apa ya? Kalau saya bisa tahu. Ya, ada beberapa masalah yang perlu saya konsultasi sama Pak, seperti misalnya selama masa pandemi ini, proses belajar mengajar ini banyak hal yang sering terjadi. Misalnya seperti kurangnya motivasi belajar dari anak-anak, tidak ada minatnya belajar terhadap anak-anak, dan kemudian kelalaian dalam pengumpulan tugas. Sebelum kita masuk di pembicaraan ini, saya mau tanya dulu terlebih dahulu alasan Ibu kenapa memilih saya sebagai teman sharing terkait dengan permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Ya, karena saya di sini merasa apa yang mungkin bisa memberikan saran-saran kepada saya untuk bisa saya berbagi kepada anak-anak supaya mereka bisa terinspirasi untuk belajar lebih giat lagi dalam masa pandemi ini. Karena dalam masa pandemi ini seperti kita ketahui bersama bahwa ada saja yang memungkinkan mereka untuk bosan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Jadi terkait dengan permasalahan di mana motivasi belajar itu kurang, kemudian kelalaian dalam peserta didik dalam mengumpulkan tugas. Sebelumnya saya mau tahu dulu kira-kira langkah yang Ibu ambil sudah sejauh mana? Ya, sudah sejauh ini saya rasa saya sudah cukup memberikan motivasi kepada mereka. Seperti misalnya, karena kan di sekolah sudah ada juga pengisian pulsa toh. Nah, kemudian saran-saran saya juga pergi ke rumah mereka untuk misalnya sharing kepada orang tua mereka supaya orang tua mereka bisa maksudnya memotivasi mereka. Nah, kemudian ada juga kata-kata halus yang saya berikan terhadap mereka supaya mereka mungkin bisa terinspirasi untuk belajar. Kemudian telepon langsung kepada mereka supaya memberikan semangat kepada mereka untuk bisa giat lagi. Tetapi ada sebagian anak-anak yang sudah ikut ya saran-saran saya, tetapi ada juga sebagian besar yang cuma begitu-begitu saja. Cuek, yang bersifat apatis begitu. Nah, jadi bagaimana maksudnya? Mungkin Pak bisa memberikan lagi saran kepada saya untuk memotivasi anak-anak saya. Iya. Bisa giat. Terkait dengan permasalahannya Ibu, apakah Ibu sudah pernah membuat kelompok-kelompok belajar? Karena barangkali dalam satu kelas itu kan pengetahuannya kan berbeda-beda. Nah, jadi apakah sebelumnya Ibu sudah membuat kelompok-kelompok belajar baik itu melalui grup chat atau classroom ataupun secara langsung seperti itu? Ya, kalau grup belajar WA itu sudah, tetapi kalau mungkin yang seperti yang Bapak tadi sampaikan itu belum, yang lain-lain itu mungkin itu yang bisa yang saya buat nantinya. Rencana Ibu setelah mendapatkan sebuah jalan keluar, apa rencana atau tindak lanjut Ibu ke depan? Berarti saya akan mengikuti saran Bapak, mungkin saya akan buat kelompok-kelompok khusus yang maksudnya di satu kelompok itu ada satu orang yang lebih pengetahuan mereka. Nah, itu mungkin bisa memotivasi untuk mereka lihat, oh ada teman saya yang ada lebih begitu. Jadi mungkin orang langsung ikut maksudnya. Kalau macam misalnya cuma biasa, orang cuma begitu saja dalam proses. Jadi mungkin ada salah satu misalnya yang
pengetahuan mereka lebih tinggi, mungkin di satu kelompok itu ada satu orang yang saya tempatkan, misalnya satu kelompok ada satu orang misalnya yang juara satu, yang kelompok berikut ada lagi satu orang lagi yang juara dua, begitu, supaya dengan melihat misalnya ada satu yang lebih pengetahuan mereka, jelas mereka dengan sendirinya bisa terinspirasi untuk belajar. Mungkin itu yang saya bisa buat nantinya kalau setelah ini misalnya. Kalau misalnya seperti itu, kira-kira tindak lanjut ke depan harapan Ibu setelah menerapkan pembelajaran yang Ibu maksud, ke depannya yang ingin Ibu harapkan di peserta didik itu seperti apa? Yang saya harapkan supaya mereka bisa lebih baik lagi sebelumnya misalnya. Lebih baik lagi maksudnya dalam artian perubahan sikap atau perubahan cara belajar atau bagaimana? Bisa semua juga, perubahan sikap dengan sendirinya. Kalau sikap mereka sudah baik, jelas dengan pengetahuan mereka juga ikut lebih baik lagi, begitu. Jadi mungkin semuanya itu harus ada kesinambungan misalnya. Jadi harapan Ibu ke depannya akan bisa berjalan jika ada konsultasi antara Ibu dengan peserta didik. Barangkali di sini juga kemauannya peserta didik juga berbeda-beda, sehingga cara belajar juga mereka berbeda-beda. Sehingga itu sebabnya kenapa ada yang lalai dalam mengumpulkan tugas, kemudian sebagian juga ada yang rajin mengumpulkan tugas. Kemudian terkait dengan motivasi belajar, jadi barangkali Ibu perlu mengembangkan strategi yang ada, yang Ibu ketahui, karena saya percaya bahwa Ibu punya segudang strategi dan segudang cara yang bisa Ibu terapkan untuk bagaimana bisa memotivasi mereka. Karena saya percaya bahwa satu orang guru itu mampu menghasilkan 1001 cara seperti itu, Ibu. Nah, jadi harapan dari setelah kita melakukan konsultasi ini, kedepannya Ibu akan melakukan apa? Ya, mungkin banyak hal yang saya akan lakukan, seperti yang perkataan Bapak, saya ada khususnya saya ikutkan. Mereka saya akan bimbing, maksudnya bimbing mereka, dan saya harapkan juga mereka akan berusaha perlahan karena belajar dari yang belum mereka tahu akan menjadi lebih tahu lagi dengan bimbingan saya. Kemudian dengan bimbingan juga mungkin dengan orang tua mereka, saya dekati orang tua mereka supaya mereka lebih bimbing juga anak-anak mereka, karena pendidikan utama itu dari keluarga. Nah, jadi saya sebagai guru atau sebagai wali kelas, jelas saya akan menyambungkan misalnya dari orang tua untuk bisa menjadi lebih baik lagi kepada mereka, memberikan saran-saran atau misalnya dukungan supaya mereka lebih giat lagi. Oke, nah sekarang kan Ibu sudah tahu ya, jadi Ibu sudah tahu ternyata titik permasalahan yang Ibu hadapi itu seperti apa, kemudian jalan yang keluar yang Ibu ambil itu seperti apa. Semoga dengan jalan yang keluar, dengan jalan yang Ibu pilih, dengan solusi yang Ibu pilih, bisa menuntun Ibu untuk meningkatkan prestasi belajar, meningkatkan motivasi belajar, serta meningkatkan minat belajar dari peserta didik. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah mau melakukan sharing dengan saya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan motivasi untuk saya sebagai guru dan selaku wali kelas yang pada saat ini saya laksanakan untuk bisa memberikan yang terbaik terhadap permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, untuk bisa lebih baik lagi terhadap perkembangan peserta didik saya. Oke, terima kasih kembali.